Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang baik. Kesempatan baru ini, hari yang baru Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini, kesempatan-kesempatan-Mu hari ini. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian Yesus. Berikan kami hati seperti tanah yang subur Tuhan, seperti tanah yang baik, agar setiap benih perkataanmu yang kami dengarkan hari ini Tuhan dapat tumbuh berakar kuat Tuhan, dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi, seperti yang Kau mau Yesus. Terima kasih Yesus. Beracaralah dalam renungan harian ini Yesus. Bila hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini Yesus, biarlah pasukan malaikat-Mu melindungi kami Yesus. Tidak bosan-bosannya kami mengucapkan terima kasih Yesus, karena Kau benar-benar nyata, berada dalam hidup kami Tuhan. Perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu benar-benar nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Beracaralah pada renungan harian ini. Amin. Kita akan ini ya, beberapa hari ke depan ini kita akan merenungkan peristiwa apa saja yang terjadi sebelum penyaliban Tuhan Yesus dan sesudah penyaliban Tuhan Yesus. Dan kita akan beberapa hari ini akan menyanyikan lagu Via Dolorosa ya, untuk bisa merenungkan apa saja yang dialami Tuhan Yesus selama menghadapi penyaliban untuk kita ya, untuk menebus segala dosa kita. Amin. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Amin. Terima kasih ya kepada Tuhan Yesus kita. Kali ini kita akan ini ya, membaca 2 perikop di Matius. Dicatat di pasal 26
ayat 14 sampai 16. Judul perikopnya Yudas mengkhianati Yesus. Dilanjutkan di bawahnya yaitu pasal 26 ayat bawahnya 17 sampai 25. Judul perikopnya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ditulis juga oleh Markus, Lukas. Yang perikop atas Yudas mengkhianati Yesus. Kalau perikop bawahnya Yohanes juga menulis ya, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Di sini ditulis Markus, Lukas, juga Yohanes. Kita akan baca ya bagaimana para rasul Tuhan ini, murid ataupun yang tidak termasuk 12 murid Tuhan Yesus, mencatat kisah ini. Kita akan baca. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini kisah mengenai pengkhianatan Yudas. Kita akan baca perikop bawahnya. Matius 26 ayat 17 sampai 25. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku menyelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Tuhan berkata mengenai Yudas, lebih baik orang itu tidak dilahirkan daripada lahir ke dunia cuma untuk menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalib. Ini perkataan Tuhan Yesus. Lebih baik orang itu tidak pernah dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ini tulisan Matius ya mengenai rencana pengkhianatan Yudas dan Paskah yang terakhir yang dijalani Yesus bersama murid-muridnya. Kita akan baca bagaimana Markus menulis kisah ini. Kita lihat di Markus pasal 14. Di Markus judul perikopnya rencana untuk membunuh Yesus. Ditulis di Markus 14 ayat 1 dan 2. Sedangkan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Oh, ini ada dua ya. Rencana untuk membunuh Yesus dan Yudas mengkhianati Yesus ada di Markus 10 ayat Markus 14 ayat 10 sampai 11. Kalau perikop bawahnya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya itu di Markus 14 ayat 12 sampai
21. Kita akan baca ya. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini ya. Dan coba kita baca ini ya, rencana untuk membunuh Yesus. Ini ditulis di Markus. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ini sudah direncanakan orang-orang itu ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebab mereka berkata, jangan pada hari perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ini nanti kita akan bahas juga ya. Kalau di Matius, ditulis di Matius 26 ayat 1 sampai 5. Coba kita baca ya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah? Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada hari perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi waktu itu mereka merencanakan 2 hari sebelum Paskah ya, 2 hari sebelum yang kita baca tadi, Yesus merayakan Paskah. 2 hari sebelumnya imam-imam sudah merencanakan di rumah Kayafas untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu ya, karena Tuhan Yesus bisa membaca hati orang-orang. Dan pastinya Tuhan juga, Allah Bapa menceritakan kepada Tuhan Yesus juga ya, Roh Kudus berbicara kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Tuhan sudah tahu kalau dia akan dibunuh. Kita akan baca ya, Markus 14 saat Tuhan Yesus merayakan Paskah. Gimana Markus menulis kisah mengenai Paskah terakhir yang dirayakan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Pada hari pertama dari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang ke-12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak pernah dilahirkan. Makanya saya sering berkata ya, berbuat baiklah kepada semua orang. Karena kita tidak tahu roh Allah itu ada di situ atau tidak. Karena kalau kita beracara dengan seseorang, orang rendah pun ya, kalau dia ada roh, kita akan berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, celakalah orang itu, lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Jadi saya sering bilang dari awal-awal ya, kita sebagai manusia berbuat baiklah kepada semua orang. Karena apa? Karena kita tidak tahu roh Allah saat ini ada pada siapa saja. Karena menurut pengalaman saya, saat Tuhan belum memberitahukan melalui para pendetanya, orang lain memperlakukan saya ya
malah wajar ya, mereka tidak ini ya, malah baik. Jadi penting bagi kita untuk memperlakukan orang lain semuanya itu baik. Itu akan menjadi kebiasaan kita. Karena apa? Seperti yang Tuhan Yesus katakan, lebih baik orang itu tidak pernah dilahirkan. Itu Tuhan berkata mengenai Yudas. Ini sebagai pelajaran kita. Siapapun nanti untuk puluhan tahun, ratusan tahun lagi, berbuat baiklah kepada semua orang. Karena Tuhan sendiri yang berkata, celakalah dia, lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Itu. Karena kita tidak tahu Roh Allah ada di situ atau tidak. Tujuan Tuhan itu pada orang itu apa saja. Karena apa? Kita itu beracara dengan Tuhan yang pemilik dunia ini. Penting bagi kita. Karena menurut pengalaman saya ya, orang bisa pakai orang serendah apapun. Perlakukan orang baik semuanya. Agar apa? Agar kita tidak beracara dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, celakalah dia. Lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Berhati-hatilah sebagai manusia dalam memperlakukan manusia lain. Karena kita tidak tahu, sekali lagi, saat ini atau nanti, tahun-tahun atau abad-abad ke depan, Roh Allah itu hinggap di mana saja, di orang-orang siapa saja, kita tidak tahu. Ini jadi pelajaran ya. Berbuat baiklah kepada semua orang. Karena Tuhan sendiri berkata, celakalah dia. Lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Ini kita akan baca lagi. Ini Matius dan Markus ya. Coba kita baca bagaimana Lukas menulisnya. Ini ditulis di Lukas 22. Kita akan baca ini ya, 3 perikop yang ternyata tadi ada rencana dari imam-imam itu yang di rumah Kayafas. Di sini kalau di Lukas ditulis dari pasal 22 ayat 1 sampai 13. 3 perikop ini ditulis di ayat 1 sampai 13. Kita akan baca ya. Perikop pertama, rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat, yaitu 2 hari lagi ya, ditulis tadi di Lukas disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Ini perikop pertama. Perikop yang kedua, Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Di sini ditulis masuklah iblis di dalam Yudas. Sekali lagi, berarti berjaga-jagalah kita, jangan sampai apa? Jangan sampai iblis memakai kita. Jangan sampai kita jadi perantaraan iblis. Berjaga-jagalah. Ini yang Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Karena saat iblis memasuki kita, berarti pikiran itu saat kita itu sadar ya. Karena saat kita mempertimbangkan itu, pikiran kita sadar. Kita mau berbuat ini, resikonya ini, berbuat ini, resikonya ini. Sampai Tuhan bilang lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Kalau di Lukas ditulis Yudas dimasuki iblis. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi menurut pengalaman saya ya, orang yang dimasuki iblis itu saat dia mengizinkan pikiran yang tidak dari Tuhan atau pikiran jahat menguasai segala keputusan dia. Karena apa? Saat orang mengambil keputusan berbuat sesuatu, dia secara sadar, dan saat dia mengambil keputusan itu, Tuhan melihat Tuhan memandang saat itu dia dimasuki iblis. Jadi menurut pengalaman kita hari ini ya, dimasukin iblis itu ada 2 macam, benar-benar kerasukan yang seperti saat Tuhan Yesus mengusir ini ya legion,
yang benar-benar dia jadi tidak sadar. Kalau ini iblis di sini orang yang benar-benar sadar, tapi dia dikuasai oleh keinginan jahat sehingga mengambil keputusan yang berseberangan dengan ini ya, Alkitab, isi Alkitab. Tuhan mengatakan itu kemasukan iblis. Jadi keputusan sadar tapi membiarkan hal yang jahat menguasai keputusan itu. Tuhan menyebutnya apa? Kemasukan iblis. Ada dua ini ya berarti ya. Ada beberapa dan ini salah satunya ya. Menurut pengalaman saya saat ini. Kemudian kita akan baca perikop yang ketiga, persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu menunjuk kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mempersiapkan Paskah. Kemudian di perikop di bawahnya, penetapan perjamuan malam ini kalau di Lukas ditulis perikopnya agak banyak ya. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang-orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Perikop di bawahnya, percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjadi coba ya kita ini.
Nih ya, kita akan baca sampai sini. Kemudian kita akan baca di Lukas, maaf, di Yohanes. Yohanes menulis di nanti yang tadi perikop bawahnya bagaimana Petrus menyangkal, kita akan baca besok dengan ini ya, apa namanya? Dengan perikop bawahnya lagi. Kita akan baca di Yohanes 13 ayat 21 sampai 3 ya, 30 ya. Di sini judulnya Yesus memperingatkan Yudas. Coba kita lihat ini ya, yang di lainnya. Bagaimana Yohanes sebagai murid yang disayangi Tuhan menulis. Oh, ini ada ini ya. Kita baca di Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Ini ada judul persepakatan untuk membunuh Yesus. Bagaimana Yohanes ini ya menulisnya. Yohanes adalah ini ya, sepupu dari Tuhan Yesus, murid kesayangan Tuhan Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah Akaba untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Itu yang mereka takutkan. Mereka takutkan apa? Sebab Tuhan Yesus telah membuat mujizat. Mereka takut kalau mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini membiarkan Tuhan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Itu yang mereka takutkan, cuma itu. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa. Saya ulangi ya, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka bersepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Ini yang Yohanes tulis ya, jadi lebih lengkap ya. Jadi mereka takut Roma akan datang dan menduduki bangsa mereka, karena Tuhan
nanti Tuhan terkenal dan Roma mengakui Tuhan Yesus. Jadi mereka lebih baik membunuh satu orang ini daripada bangsa ini diduduki Roma. Kalau Yohanes menulis seperti itu ya. Jadi dalam tanda kutip ada politik juga. Di sini mereka berkata lebih baik mengorbankan satu orang daripada bangsa ini nanti diduduki Roma. Mereka berpikir seperti itu. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ini yang ditulis Yohanes. Inilah kisah tentang Tuhan Yesus. Bagaimana yang dialami Tuhan Yesus. Apa saja yang dialami Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengalami ini ya, penyalipan yang dimana yang menyerahkan Tuhan Yesus itu adalah muridnya sendiri yang bernama Yudas. Yudas mencari waktu yang baik ya, mencari waktu yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus sebagai informan ya, sebagai informan orang-orang Farisi. Jadi murid Tuhan Yesus sendiri itu menjual informasi di mana tempat yang baik untuk menangkap Tuhan Yesus. Ini kisah yang sering kali kita baca, tapi mari kita coba renungkan kisah-kisah yang terjadi sebelum Tuhan Yesus disalib. Kita ini lagi ya. Bagaimana orang imam-imam berkumpul di rumah Kayafas. Ternyata Yohanes menulis lebih ini lagi ya, lebih rinci lagi. Ternyata ada unsur politik juga karena mereka takut bangsanya diserang orang Roma. Kemudian saat Yudas mengkhianati, Yudas menemui kepala-kepala orang itu. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Jadi saat itu Yudas bertanya, kamu bisa memberikan apa? Apa yang akan kamu berikan untuk aku menyerahkan Tuhan? Itu apa yang aku dapat? Jadi tidak cuma-cuma ya, dia minta uang, minta balasan dari dia memberikan informasi itu. Dia minta balasannya berupa uang ya. Kemudian mereka membayar 30 uang perak. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Itulah kelakuan Yudas. Saya berdoa, saya berharap kita sebagai murid Tuhan Yesus tidak mengizinkan dalam tanda kutip iblis-iblis yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan mengatakan hati kita itu seperti apa? Apakah seperti hati yang di pinggir jalan? Jadi saat iblis bisa mengambil kapan saja benih firman Tuhan yang ditaruh. Jadi penting bagi kita untuk menjaga hati kita ya, menjaga hati kita seperti tanah yang baik, agar tidak ada iblis yang menyerang atau tipu daya dunia ini menyerang kita sebagai orang-orang manusia yang memang perlu bantuan Tuhan Yesus untuk bertahan di dunia ini ya, untuk dikuatkan di dunia ini. Karena Abraham saja berkata bahwa aku ini debu dan abu. Jadi penting bagi kita untuk sadar bahwa kita ini debu dan abu, butuh pertolongan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar iblis-iblis yang dalam tanda kutip Tuhan katakan di Alkitab ini, yaitu segala tipu daya dunia ini, tidak menyerang kita, tidak menarik kita ke dalam hal-hal di dunia ini yang menjauhkan kita dari firman Tuhan, menjauhkan Yudas dari firman Tuhan. Dia menjual Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan Yudas. Bagaimana tadi kita ini Markus ya.
Kalau di Markus tidak ada percakapan, perkataan Yudas ditulis apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Di sini hanya bercerita saja, tidak diceritakan percakapan apa ya, atau perkataan apa yang dikatakan Yudas seperti ditulis Matius. Ini benar-benar mengajarkan kita, mendidik kita untuk tidak menjadi seperti Yudas, karena Tuhan sendiri berkata lebih baik dia itu tidak pernah dilahirkan. Yesus berkata sendiri. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus yang menciptakan kita itu berkata lebih baik kita tidak dilahirkan daripada mengkhianati Tuhan Yesus, daripada menjual Tuhan Yesus. Ini sebagai penguatan kita ya. Kemudian saat Tuhan Yesus makan Paskah ya, makan Paskah terakhir, Yesus duduk bersama ke-12 murid. Kemudian Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kemudian seorang demi seorang berkata, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Dan Yesus menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku menyelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Dan Matius menulis Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, jawaban atas perkataan bohong Yudas. Kamu sudah mengatakannya. Karena beberapa ini sebelumnya Yudas sudah menemui imam-imam itu ya. Di saat itu Tuhan sudah tahu, Tuhan bisa melihat, Tuhan bisa membaca hati kan. Kau telah mengatakannya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Yesus untuk kebohongan Yudas. Coba kita Lukas ya. Kalau di Lukas saat Yudas menemui imam-imam tersebut, dikatakan imam-imam itu sangat gembira dan bersepakat memberikan sejumlah uang kepadanya. Di sini tidak ada percakapan seperti Matius, hanya seperti Lukas ya, menceritakan kisahnya saja. Tapi ditambahkan imam-imam tersebut sangat gembira saat ada murid Tuhan Yesus yang mau menyerahkannya. Imam-imam itu sangat gembira. Itu dikatakan Lukas. Itu yang dialami Tuhan kita, dikhianati muridnya sendiri. Kemudian saat Yohanes yang merupakan murid kesayangan, Yohanes tadi menulis di Yohanes 13 ya. Kita akan baca ulang ya.
Kemudian saat ini ya, di Yohanes, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu yang dikasihnya, bersandar kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Jadi murid kesayangan itu menyendirkan ini ya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, menyelupkannya dan memberikan kepada Yudas. Di sini dikatakan lebih detail ya. Simon Petrus meminta murid kesayangannya itu bertanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, orang yang dialah itu yang kepadanya aku akan berikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan, Yudas kerasukan. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksud Yesus mengatakannya itu kepada Yudas, karena Yudas menggangkas ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Itu kalau di Yohanes lebih ini lagi ya, lebih detail lagi. Inilah ya kisah yang dialami Tuhan Yesus di malam Paskah, rencana jahat dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bagaimana Yudas mengkhianati, dan kisah Paskah saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan yang terakhir ya bersama murid-muridnya. Ini kiranya menjadi bahan perenungan kita, benar-benar menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana harus bersikap kepada Tuhan yang kita yakini dan memang benar-benar sudah memberikan bukti kepada kita ya. Tuhan itu masih berbicara sampai sekarang. Tuhan itu benar-benar nyata, dan kisah dalam Alkitab ini benar-benar nyata. Senyata saat Tuhan berbicara kepada kita. Salah satunya saya, melalui 3 pendetanya yang dimulai dari 16 tahun yang lalu. Salah seorang pendeta yang dari Indonesia ya, berbicara kepada saya. Ini menjadi pembelajaran kita. Perlakuan apa yang akan dilakukan anak-anak cucu kita nanti saat ada orang yang dipilih. Bahwa kita berdoa, berharap ya, bahwa Tuhan masih menubuatkan banyak orang, dan kita menjadikan peristiwa yang saya alami ini atau Tuhan Yesus alami 2000 tahun yang lalu benar-benar pelajaran bagi setiap orang yang merasa pelayanan ataupun mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan ya. Bagaimana mengajari anak cucu kita nanti. Ini yang saya alami atau yang dialami Tuhan Yesus atau semua orang yang dipilih ya selama puluhan ribu tahun ini ya. Itu jadi pelajaran kita. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, sikap kita tuh harus bagaimana. Ini benar-benar menjadi pelajaran bagi kita. Janganlah kita melakukan kesalahan, kalaupun kita tidak sanggup untuk ini ya, melakukan yang benar, kita minta bantuan Tuhan Yesus, kita berdoa, kita memohon Tuhan Yesus untuk memberikan tuntunan, agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dialami para rasulnya ya. Manusia saat itu melakukan kesalahan, sehingga banyak rasul-rasul Tuhan yang disalib, dibunuh, disiksa. Tuhan Yesus juga mengalami seperti itu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan kepada Yudas, lebih baik kamu tidak dilahirkan.
Itu pasti yang dialami oleh setiap orang yang saat itu membunuh rasul-rasul Tuhan. Kalau Tuhan masih bisa berbicara ya kepada mereka saat itu. Kalau saat Tuhan ini ya, Tuhan ada di hadapan mereka, Tuhan pasti berkata seperti itu. Penting bagi kita untuk ini ya, mengajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti manusia zaman sekarang atau manusia-manusia zaman dahulu. Penting bagi kita ya. Kita selalu ini ya, berdoa dan berharap pada Tuhan agar hikmat-hikmat dialirkan kepada kita dan anak cucu-cucu kita nantinya, agar hati nurani tetap disentuh untuk bisa melakukan apa yang benar menurut Tuhan Yesus, bukan menurut dunia. Amin ya, amin. Saya akan menyanyikan lagu Via Dolorosa lagi. Berapa hari ke depan saya akan menyanyikannya dalam masa-masa Paskah ini. Saya akan nyanyikan lagu Via Dolorosa. Amin ya. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Amin, amin. Itu Tuhan kita. Dia menyerahkan dirinya di Kalvari untuk menyelamatkan kita. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap tulisan yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Tuhan.
kisah-kisah dari para rasul-rasul-Mu Tuhan, yang memberi kami gambaran apa yang terjadi Tuhan, peristiwa apa saja yang Kau alami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala hikmat yang Kau curahkan kepada para rasul-rasul-Mu, sehingga kami bisa merasakan Tuhan, membayangkan apa yang Kau alami pada saat itu Tuhan. Segala hal yang Kau izinkan terjadi pada dirimu, pada Kau adalah Allah pemilik dunia ini, untuk kami Yesus, untuk kami manusia ini Tuhan. Berikan kami hikmat-hikmat seperti yang Kau berikan kepada rasul-rasul-Mu, orang-orang yang Kau pilih. Berikan hikmat pada kami umat manusia ini Tuhan, untuk bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan, agar kami menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Biarlah segala perkataan-Mu ini masuk dalam hati kami Tuhan. Hati kami ini jadikan tanah yang baik, sehingga benih firman-Mu Tuhan dapat berakar, bertumbuh kuat, berbuah lebat Yesus, untuk memberkati kami, orang-orang sekeliling kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah para malaikat-Mu melindungi kami Yesus. Roh Kudus-Mu selalu melingkupi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak pernah kami bosan mengatakan terima kasih. Kau bernyata, berada. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.